Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Seperti yang udah kita ketahui, tahun 2020 ini seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit yang mematikan. Banyak jadwal serta rencana yang sudah disusun matang hancur. Ditambah, tidak bisa lagi bertemu teman secara langsung. Namun, jika kita lihat lebih jauh lagi, kondisi masyarakat sedang tidak teratur. Semua sedang mementingkan kepentingan sendiri. Rasa-rasanya, jika terus dipikirkan apa dampak negatif dari wabah ini, hati, pikiran, serta emosi bisa tidak terkontrol. Namun, jika kita meminta diri ini sebentar untuk menenangkan pikiran yang sudah tidak beraturan, berpikir positif sejenak, guna membuat hati lebih lapang, serta bersyukur dan mohon ampun pada Ilahi, hingga akhirnya kita sadar, hey, Allah masih baik sama kita. Allah masih baik sama kita karena kita masih diberi kesehatan. Dari banyaknya orang yang sedang mati-matian untuk keluar dari penyakitnya, Allah masih baik sama kita karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk makan dengan cukup. Dari sekian banyak orang yang sedang bingung mencari pemasukan hanya untuk menghidupi keluarga. Dan yang paling penting, Allah baik sama kita karena jika dipikir-pikir, karena kita libur sekolah, kita memiliki waktu luang. Dan juga kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Seolah Allah percaya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Dimana kalau dilihat-lihat, kita hanya hamba berpenyakit hati yang mudah terbawa oleh fananya dunia. Kali ini, saya akan membawakan sedikit renungan tentang waktu, sebuah kajian yang dibuat oleh Ustadz Abu Ismail Muslim Al-Atsari. Waktu adalah sebuah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut masa dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusrin, illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Di dalam surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan pentingnya masa. Sesungguhnya, di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesedihan, sehat dan sakit, serta kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyia-nyiakan umurnya 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan kemaksiatan belaka, kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, yakni berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya, masa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah padanya. Manusialah yang tercela yang tidak memanfaatkannya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan pentingnya masa pada sebuah hadis yang mulia yang artinya, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang mulia ini memberitahukan kita bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Di antara kerugiannya, yang pertama, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna, seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan yang kurang utama. Padahal, ia bisa mengisinya dengan amalan yang jauh lebih utama. Nah, yang kedua,
ia tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama yang memiliki manfaat bagi agama dan atau mungkin dunianya. Namun kesibukannya adalah dengan perkara-perkara mubah yang tidak berpahala. Dan yang ketiga, dia mengisinya dengan perkara yang haram. Ini adalah orang yang paling tertipu dan yang paling rugi. Tidak hanya itu, bahkan ia menyibukkan waktunya dengan perkara yang akan mengirimnya ke hukuman Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Mengapa bisa rugi? Karena penyikapan terhadap waktunya belum benar. Dengan apa kita bisa setidaknya berusaha agar dapat menyikapi waktu dengan benar? Allah pasti memiliki tujuan mengapa kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 54 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, serta menjadi khalifah di bumi. Khalifah di muka bumi dilakukan oleh semua orang dan di semua lingkup, keluarga, pekerjaan, lingkungan, masyarakat, dan negara adalah lingkup dari khalifah fil ard. Untuk menjalankannya, maka kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan skill untuk bisa berkarya bagi kelangsungan dan kelancaran kehidupan manusia di bumi. Akan menjadi seimbangkah atau akan mengalami kerusakan? Nah, maka dari itu, jika kita benar-benar sudah mengerti tujuan hidup dan kita benar-benar memahami nilai waktu, maka seharusnya kita isi waktu kita dengan perkara yang akan menjadikan ridho penguasa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memimpin kita di atas jalan yang lurus. Saya sendiri di sini masih belajar untuk benar-benar dapat mengisi waktu luang dengan baik dan benar. Mari kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.